Pilihan Laoki sangat bijaksana. Setelah memasuki kam ini, iblis mundur tanpa perlawanan. Dan kam kosong ini, dia hampir membunuh kam tersebut. Dan tetap tidak ada iblis yang kuat muncul. Ini tentu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Jika dia tidak bisa membunuh Feng Tianxing, maka dia akan pergi jauh sendirian. Dan untuk mencapai serangan diam-diam ini, dia mengubah tubuhnya. Artinya, dia sama saja dengan menaklukkan dirinya sendiri. Menghadapi begitu banyak iblis sendirian, ini adalah pertama kalinya saya memasuki perspektif yang begitu sempit. Saya hanya dapat melihat setan di sekitar saya, tetapi saya tidak dapat melihat informasi lebih lanjut. Tubuhku juga berada di tempat yang akan diserang kapan saja. Menghadapi kehampaan situasi ini untuk pertama kalinya, saya langsung merasa takut. Mereka bisa mengendalikan boneka mereka setepat mesin, tapi mereka tidak bisa menjaga kewarasan mereka saat tubuh mereka terjebak. Jauh lebih mudah bersikap kejam kepada orang lain daripada berani pada diri sendiri. Pada saat ini, Fight tahu bagaimana rasanya menghadapi begitu banyak iblis, dan baru pada saat itulah dia tahu seberapa kuat kekuatan penindas ini. Namun, dia baru saja berbalik, dan saat seluruh tim pemenggal kepala berbalik, geraman rendah tiba-tiba menyebar. Apakah kamu ingin menyerang Laksamana Feng? Aku bahkan tidak membunuhku terakhir kali, dan sekarang aku ingin menyerang Laksamana Feng, sungguh mimpi yang bodoh. Klan orang. Ayo bertarung bersama lagi. Robek kepala kosong ini dan berikan kepada Laksamana Feng. Dengan geraman rendah Nan Munuo, Wan Xiang Senmu Kung Fu diluncurkan. Dan kali ini, dia tidak lagi cacat seperti di awal. Dengan pengingat Feng Tianxing, setelah hampir 10 hari perbaikan, Fientin Senmu Nan Munuo telah menjadi lebih fleksibel, hampir seperti tubuh yang telah dia kendalikan kembali. Melompat, tubuh besar yang tidak kalah dengan Void jatuh, cambuk rotan dan pisau kayu diluncurkan hampir bersamaan. Dan meluncurkan serangan yang tersisa menuju Void Seven. Beraninya kau memblokir retretku. Pengadilan mati. Pada saat ini, amarah Laoki juga muncul. Terakhir kali dia kabur dengan tergesa-gesa karena tubuh aslinya terekspos oleh benda ini. Kali ini dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan geraman rendah, tubuh Void membengkak sedikit lagi, hampir tidak sebanding dengan Wan Xiang Senmu. Kedua belah pihak meluncurkan perang raksasa. Tinju ke daging, penuh kekuatan. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, Feng Tianxing perlahan keluar dari kam. Dia melirik pertempuran di sini, dan memesan dengan santai. Namino perlahan bersihkan dia. Kamu punya banyak waktu. Datang dan laporkan ke bawahanku setelah kamu selesai bersih-bersih. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing membawa 3 atau 2 kroni sampai ke kaki gunung tempat Kongkong berada. Melihat tindakan arogan tersebut membuat gigi Kikong gatal. Feng Tianxing, kamu sampah. Punya nyali untuk melawanku. Apa yang kamu lari sekarang? Saya akan membunuh kamu. Kau kembali. Tidak peduli seberapa jelek yang diucapkan Kikong tua, Feng Tianxing Kuan berpura-pura tidak mendengarnya dan menghilang dari pandangannya. Melihat posisi Feng Tianxing, Void Seven tertegun sejenak. Apa yang orang ini lakukan di kaki gunung? Kamu terganggu. Nan Munuo memanfaatkan momen ini, langsung meninju tubuh Kongkong ke tanah, dan langsung berubah menjadi sulur, dengan kuat menjepit Kongkong Laoki di tanah. Tanaman merambat menyebar satu persatu, mengikat keduanya dengan erat ke tanah. Void Seven berjuang mati-matian, terus-menerus mengeluarkan boneka dari tubuhnya. Dia merasa takut, jika dia tidak bisa menyampaikan informasi saat ini, dia akan menjadi pendosa mutlak. Saya memberinya kesempatan untuk mengirim tentara. Kekosongan di gunung tidak mengetahui hal ini. Perhatian mereka tertuju pada apakah mereka bisa menyelamatkan diri. Void Seven tidak peduli saat ini. Dia dengan panik mengirimkan boneka, mencoba mengirim berita kembali ke gunung. Tetapi bagaimana mungkin setan di sekitarnya menonton pertunjukan? Selama boneka muncul, ia akan terbunuh dalam 3 napas. Semua rentang persepsi Void Seven dibatasi dengan tegas. Saat iblis di sekitarnya melonjak, Void Seven terkejut saat mengetahui bahwa dia bahkan tidak dapat mengirimkan suara. Keluar. Tidak, tepatnya, dia menemukan sesuatu yang salah saat pertama kali dia masuk ke kam. Tapi dia tidak menyangka itu menjadi alat untuk membatasi transmisi suara. Pada saat ini, Kikong tua menyerah sepenuhnya. Dia baru saja mengambil boneka paling kuat di bawah komandonya untuk memenggalnya. Tetapi sekarang dia ditekan dengan kuat oleh Namino, dan sebagian besar boneka secara bertahap tertinggal ketika mereka mengikutinya untuk menyerang. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, mengira itu hanya kesalahan dalam kendalinya. Tapi dia baru menyadari sekarang bahwa semuanya adalah jebakan yang ditujukan untuk kelemahan fatal dari kehampaan. Void sendiri perlu mengendalikan semua boneka, jadi mau tidak mau mereka tidak akan bisa berkonsentrasi dan konsisten, dan pasti akan ada kelalaian. Dan dia datang ke sini dengan amarah. Melihat Feng Tianxing semakin dekat, perhatiannya bahkan lebih terfokus pada kemah. Dan dia lalai mengendalikan bonekanya sendiri. Pembohong. Semua pembohong. Void Seven mengeluarkan geraman terakhir, dan pandangan terakhirnya tertahan oleh tanaman merambat yang menyebar.
Fight Seven masih hidup, tapi dia tidak berbeda dengan orang mati sekarang. Dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa menyerap tubuh fisik dari dunia luar untuk menyempurnakan boneka, dan bahkan bola yang membungkusnya bukanlah tubuh fisik, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat ketika kehampaan di puncak gunung hendak bergerak, Feng Tianxing langsung melayang ke udara, dan di bawah perlindungan 10 kroni kedan, dia mencapai ketinggian gunung. Kapten dalam kehampaan keluar secara langsung. Feng Tianxing sedikit tersenyum. Aku tidak tahu siapa namamu. Yang Maya, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya saat mendengar nama itu. Apa yang kosong tidak lain adalah sosok nomor satu di antara kekosongan ini. Tapi Sukong tidak berniat memberikan nama aslinya, dan Feng Tianxing tidak benar-benar berniat untuk bertanya. Dia menunjuk ke bawah dengan santai. Orang itu menyerbu ke arahku dengan santai dan mengutukku. Aku menekanmu sekarang. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Sui sedikit ragu. Feng Tianxing ini menarik dalam melakukan sesuatu, tetapi dia tidak melakukan apa-apa ketika dia menangkap Lao Qi. Sebaliknya dia datang untuk pamer pada dirinya sendiri. Setelah mencibir menghina, dia tiba-tiba berbicara. Saya sangat jelas tentang apa yang Anda rencanakan dalam pikiran Anda. Perilaku Anda sangat aneh sekarang. Jika Anda menjelaskannya, maka Lao Qi akan menyerahkannya kepada Anda untuk ditangani. Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum berbicara. Aku hanya berpura-pura mengepungmu. Hei, 10 orang ini adalah orang-orang yang aku pinjam dari keluarga ke. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak mau berperang, dan aku tidak mau berperang. Atau kamu harus menyerah juga. Dengan cara ini, kita bertiga akan kalah. Lebih baik. Sui sedikit mengernyit. Kamu masih datang ke sini untuk bernegosiasi denganku? Feng Tianxing tiba-tiba tertawa. Tentu saja tidak. Saat suara itu jatuh, pancaran langit melesat, menutup ke segala arah, berubah menjadi seberkas cahaya tipis, menutupi seluruh puncak gunung. Feng Tianxing mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap lehernya. Tentu saja aku ingin membunuh kalian sekaligus.